Halo sahabat setia, apa kabar kalian semua? Saya berharap kalian semua ada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu ada dalam lindungan yang maha kuasa. Amin. Baiklah sahabatku, pada pertunjukan alur cerita film kali ini, kita akan kembali mempertunjukkan sebuah alur cerita film Asia yang sangat unik, menggemaskan, dan membuat penasaran. Film yang berjudul Robot Cinta. Di mana ada seorang pria lajang, dia hidup sendirian sejak dari kecil. Kedua orang tuanya sudah meninggal dunia sejak dia masih kecil akibat kecelakaan pesawat. Hingga kini, dia hidup dalam kesendirian. Dia tidak punya pacar dan teman perempuan, sementara dia kini sudah beranjak dewasa dan butuh teman kencan wanita. Namun apa hendak dikata, dia tidak punya keberanian dan cara untuk merayu mendekati perempuan. Dan pada suatu hari, si pria itu melihat iklan di TV, dijual robot-robot wanita yang cantik. Mengetahui berita itu, dia pun segera memesan dan membeli satu robot yang dia akan pakai untuk jadi teman hidupnya. Baiklah sahabat setia, untuk tidak berpanjang lebar di awal, sebaiknya kita langsung saja kita simak bersama-sama alur cerita filmnya. Let's go! Oh ya sahabat, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Oke, terima kasih. Selamat menyaksikan. Pagi itu, pria yang bernama Yoga terbangun saat mendengar ada kiriman paket untuknya. Dan setelah dibuka isi paket itu, isinya ternyata sebuah robot perempuan yang sangat cantik. Dia tahu tentang robot itu saat dia melihat sebuah iklan di TV. Setelah itu dia pun membelinya melalui online. Laki-laki yang bernama Yoga semakin melihat robot cantik itu, dia semakin ingin mencium dan memeluknya. Sampai-sampai dia pergi ke kamar mandi. Entah mau apa, yang jelas setelah dia kembali ke kamarnya, dia melihat si robot sudah bisa secara otomatis menghidupkan dirinya sendiri. Sejenak Yoga terkaget saat melihat si robot berdiri di hadapannya, dan tak lama robot cantik itu mengatakan kalau dia bisa secara otomatis menghidupkan dirinya sendiri. Karena robot itu sudah lengkap terprogram sampai pada tahapan detailnya. Lalu robot cantik itu melanjutkan perkataannya. Dia berkata, kalau robot itu sudah dilengkapi dengan beberapa mode. Ada mode centil, mode beringas, mode seksi, dan mode lainnya. Mendengar suara merdu dan seksi dari perkataan si robot, Yoga jadi semakin gemas dan akan membawanya ke atas tempat tidur untuk dia gerayangi. Karena Yoga sudah benar-benar nafsu birahinya seketika itu muncul saat melihat kemolekan tubuh robot cantik itu. Namun saat Yoga hendak meniduri si robot, robot cantik itu berkata bahwa untuk bisa mendapatkan hati dan perasaan si robot itu, Yoga harus bisa melalui beberapa tahapan untuk bisa menggauli si robot cantik itu. Namun rupanya perkataan dari si robot itu tidak Yoga pedulikan. Dia lantas mencoba memaksa untuk menggerayanginya, yang pada akhirnya Yoga tersetrum dengan kuatnya. Akibat tubuh si robot tiba-tiba bisa mengeluarkan aliran listrik yang berkekuatan tinggi. Dan setelah itu, sang robot berkata pada Yoga kalau Yoga tidak bisa seenaknya memiliki si robot itu, karena robot cantik itu sudah diprogram seperti manusia biasa yang mempunyai perasaan dan hati perempuan pada umumnya. Kamu bisa saja meniduri dan memiliki aku kalau sudah bisa melalui 10 proses ujian yang harus dijalani Yoga hingga Yoga bisa lulus dari tes yang berlaku dari si robot cantik itu, ucap si robot dengan nada yang memohon. 10 proses yang disebutkan oleh robot itu dikatakan sebagai istilah sebagai proses mengambil hati. Yang pertama, 1 hati, Yoga akan bisa mendapatkan senyuman dari si robot. 2 hati, Yoga bisa berpegangan tangan dengan si robot cantik itu. Kemudian 3 hati, Yoga bisa berpelukan dengan si robot. Dan seterusnya, bila Yoga bisa mendapatkan 10 hati dari si robot, maka Yoga bisa bebas memiliki robot cantik itu sesuka hatinya.
Saat itu, Yoga mengajak si robot yang bernama Bunga itu pergi belanja ke sebuah pusat perbelanjaan untuk membelikan bunga pakain yang bagus. Oh ya sobat, Yoga memberikan nama pada robot itu dengan panggilan Bunga. Betapa senangnya si robot yang bernama Bunga saat dia dibelanjakan oleh Yoga. Mendapat perlakuan yang sangat baik dari Yoga, kini Bunga pun memberikan 3 bunga pada Yoga, yang artinya Yoga bisa merangkul Bunga dan memeluknya dengan mesra, yang artinya Yoga bisa bergandengan tangannya dengan si robot itu. Saat itu, Yoga bertemu dengan temannya di tempat itu. Saat temannya melihat si Bunga, betapa terkejut dan herannya sang teman melihat Yoga yang sudah mempunyai pacar secantik dan seromantis itu. Sebab sang teman tahu kalau Yoga sedari dulu tidak pernah punya pacar. Dan dengan penasarannya, si teman yang bernama Johan mencoba mendekati Bunga. Meskipun kaget setengah nggak percaya kalau Bunga adalah sebuah robot, itu kata Yoga yang memberitahu pada Johan. Si Johan yang memaksa akan mencium bibir Bunga. Tiba-tiba, Johan tersetrum dan terkulai lemas akibat muatan listrik yang cukup besar yang keluar dari tubuh Bunga. Dan pada malam itu, Yoga tidak bisa tidur. Dia sangat memikirkan bagaimana caranya bisa bebas meniduri si robot Bunga itu. Malam ini dia begitu kesal dan kecewa karena Bunga selalu menolak diajak untuk berhubungan badan dengannya. Demikian juga halnya dengan Bunga. Dia pun kini sama, sedang merasakan kesedihan yang mendalam sebab dia belum bisa memberikan pelayanan yang memuaskan pada Yoga pemiliknya. Sebab jika dia memberikan dirinya untuk ditiduri, maka sistem dalam tubuhnya akan bereaksi langsung, di mana sistem dalam tubuhnya diprogram, di mana kalau Bunga belum memberikan 10 tanda cintanya, maka robot itu akan meledakkan dirinya secara otomatis. Dan Bunga tidak mau itu sampai terjadi pada Yoga. Pagi itu, sengaja Bunga mendatangi kantornya Yoga dengan membawa makanan untuk makan siang Yoga. Di sini terlihat bahwa Bunga sebenarnya sudah merasakan rasa sukanya dan juga rasa cinta yang sudah tumbuh dalam diri Bunga. Melihat kedatangan Bunga ke kantornya, Yoga merasa kaget dan sekaligus merasa senang sekali. Sebab kini Yoga tahu kalau Bunga ternyata sangat perhatian padanya. Sementara para karyawan dan karyawati di situ mengintip dan melihat betapa cantiknya wanita yang mendatangi Yoga. Mereka jadi penasaran, dari mana Yoga mendapat perempuan secantik itu, pikir mereka. Dan pada saat malam harinya, rupanya mereka berdua yang kini benar-benar sedang dimabuk asmara. Mereka berencana akan pergi ke bioskop. Malam itu, mereka berdua berkeliling di area taman hiburan itu, tempat yang romantis dengan rasa sukacita. Kini Bunga sangat merasakan perasaan hatinya yang sedang dilanda asmara. Dan setelah itu, mereka berdua menikmati tontonan film romantis di bioskop, sampai-sampai Bunga banyak menghabiskan tisu untuk mengusap air matanya yang terus menetes selama menonton film itu. Dan setelah menonton film pun, kini mereka semakin dekat dan penuh kehangatan. Kini mereka bisa saling berciuman, karena memang Bunga sudah memberi Yoga 9 tanda cintanya. Saat mereka akan melakukan hubungan badan, entah mengapa, Bunga merasakan perutnya begitu mual, dan kulit mukanya ada beberapa yang mengelupas di bagian pipinya. Dan Bunga pun langsung pingsan saat itu. Melihat kejadian seperti itu, Yoga langsung saja membopong Bunga ke kamar mandi. Sebab Yoga sudah tahu cara menangani kasus yang terjadi pada Bunga. Di kamar mandi, Yoga langsung saja memasukkan Bunga ke dalam air yang berada di bak mandi tersebut, sehingga terlihat badan Bunga dan kulitnya pun langsung terlihat segar kembali. Dan itu pertanda bahwa Bunga sudah kembali normal seperti sedia kala. Melihat itu, Yoga pun kini merasa senang sekali. Dan Yoga berjanji akan menjaga terus dengan perhatiannya, agar Bunga tidak mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Sahabat setia, saat itulah Bunga semakin yakin, dan kini dia tidak merasa bersalah telah memberikan 10 tanda cintanya pada Yoga. Sebab Bunga melihat sendiri ketulusan
kesabaran dan rasa perhatian Yoga padanya. Dan itulah yang dinamakan cinta. Dan kini, Bunga dan Yoga semakin sering melakukan hubungan seperti layaknya suami istri. Sehingga kini, Bunga semakin banyak menampung benih-benih cairan Yoga yang telah terisi ke dalam perut Bunga. Saat itu, Yoga kedatangan seorang pria yang dengan tergopoh-gopoh menemui Yoga. Dan pria itu mengatakan, kalau Yoga adalah setengah manusia setengahnya lagi robot, ungkap pria itu. Mendengar ucapan dari teman kantornya itu, Yoga tidak mempercayainya. Itu tuduhan yang mengada, ada dan aneh, untuk bisa diterima akal sehat. Namun, setelah kepergian temannya itu, Yoga jadi semakin bingung. Dia tidak mengerti dengan situasi yang dialaminya saat ini. Sampai-sampai emosinya tak terkendali, dan Bunga pun ikut kena damprat dari Yoga. Pagi itu, sebelum pergi kerja, Yoga mencoba mencari Bunga untuk memberikan karangan bunga yang indah pada Bunga sebagai permintaan maaf atas kesalahannya semalam. Setelah Yoga memarahinya malam itu, namun ketika sudah lama mencari bunga di rumahnya, Yoga tidak menemukan bunga di rumah itu. Namun saat itu, Yoga menemukan surat di atas meja makan yang langsung saja Yoga baca, dan isi surat itu sangat mengkhawatirkan Yoga. Sebab di surat itu, Bunga berpamitan pada Yoga yang telah menerima dan mencintai setulus hati Yoga. Dengan perasaan penasaran dan takut kehilangan Bunga, Yoga segera pergi mencari Bunga ke kantor distributor boneka robot itu, yang dahulu mengirimkan bunga pada Yoga. Saat Yoga mencari bunga di tempat itu, tiba-tiba ada seseorang yang tiba-tiba tertawa dan mengejek Yoga dengan seenaknya. Dia adalah seorang profesor jahat yang ahli dalam bidang genetika robotik. "Hai anak muda yang polos," ucap sang profesor yang bernama Kalpanak. "Kamu tidak tahu tentang diriku, dan kamu sendiri tidak menyadari tentang keberadaan diri kamu sendiri. Sekarang ini," ucap Profesor Kalpanak, menyambung perkataannya, "Yoga yang telah menemukan bunga dan akan membawanya pergi untuk pulang ke rumahnya." Tiba-tiba para anak buah si Kalpanak telah menangkap Bunga dan Yoga, dan mereka berdua diserahkan pada Profesor Kalpanak, yang mana sang Profesor Kalpanak langsung menerangkan sejarah asal-usul dari keberadaan Yoga dan Bunga. Dan kali ini, Profesor Kalpanak berbicara pada Yoga dengan nada serius. "Hei, anak muda, harus kamu tahu, dulu 15 tahun lalu, saya sebagai ahli pembuat robot melakukan eksperimen tentang pembuahan manusia biasa yang dikolaborasikan dengan pembiakan robotik pada sebuah rahim seorang wanita. Dan tanpa diduga, hasil dari eksperimen genetika itu sangat berhasil dengan sempurna, yang beberapa bulan kemudian mulai bisa berkembang menjadi manusia robotik. Dan perlu kamu tahu, siapakah orang yang dimaksud dengan orang yang disebut setengah manusia, setengah robot? Itu adalah kamu sendiri, yang pasti kamu tidak akan percaya dan menganggap itu sebuah kemustahilan." "Tidak apa-apa anak muda," lanjut si Kalpanak dengan nada melemah. "Tapi kamu harus tahu bahwa kamu dan si robot cantik yang bernama Bunga itu adalah sebuah rancangan rencana masa lalu yang terlihat hasilnya sekarang ini." Dan sekarang Profesor Kalpanak itu dengan nada memaksa agar Yoga dan Bunga berhubungan intim di depan mereka, yang bertujuan agar cairan sperma Yoga semakin banyak berada di perut Bunga. Dan setelah itu, si profesor akan mengambil cairan sperma itu dari dalam rahim Bunga. Dan setelah sang profesor mendapatkan cairan sperma dari Bunga, maka profesor akan meledakkan mereka berdua, agar Bunga dan Yoga tidak bisa menjadi saksi dari peristiwa ini. Namun Bunga tidak bodoh. Dia tahu kalau sang profesor akan berbuat curang pada mereka berdua. Bunga yakin, kalau profesor sudah mendapatkan cairan sperma Yoga itu dari perut Bunga, maka Yoga pasti akan diledakkan. Dan sebelum itu terjadi, Bunga segera memencet hidungnya sendiri, pertanda dia akan meledakkan dirinya sendiri. Sebab menurut Bunga, buat apa lagi kalau dia hidup tanpa orang yang dia cintai?
Jadi sebaiknya sudah akhiri saja semua. Dengan cara Bunga meledakkan dirinya sendiri. Dengan Bunga meledakkan dirinya sendiri, dia sengaja untuk menggagalkan rencana jahat sang profesor, yang akan terus mengembangkan proses genetika robotik yang didapatkannya dari cairan sperma Yoga, agar proses genetika ke depannya membuahkan robot-robot cerdas dan tangkas, seperti layaknya seorang manusia. Hanya saja, Bunga tahu genetika robotik barunya itu akan dibuat untuk melakukan tindak kejahatan oleh grupnya profesor. Dan cerita pun tamat. Sampai jumpa. Bye.